Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Belajar Bersama Temanmu Matematika untuk Sekolah Dasar kelas 4 volume 2 anak-anak, bab 11 kalimat matematika dan perhitungan ada di halaman 6 sampai dengan 7. Baik, ibu langsung membahas. Ibu mulai membahas dari materi yang pertama, menyatakan kalimat matematika. Soal ke-1 anak-anak. Farida mempunyai uang Rp50.000. Ia membeli buku tulis seharga Rp12.000 di toko alat tulis dan membeli baterai seharga Rp36.000 di toko alat elektronik. Berapa banyak uang Farida yang tersisa? Baik, kita cermati ide dari Farida. Dapatkah aku membeli keduanya? Pertama-tama, berapa uang yang tersisa kalau aku membeli buku tulis? Selanjutnya, berapa uang yang tersisa kalau aku membeli baterai? Baik, yang pertama, ayo tulis ide dari Farida dalam bentuk kalimat matematika. Uang dari Farida tadi Rp50.000 dikurang dengan uang yang digunakan untuk membeli buku tulis seharga Rp12.000 anak-anak. Berarti 50.000 ini dikurang dengan 12.000. Ibu tulis di sini 12.000 ini sama dengan berapa? Kita hitung 50.000, kita tulis bersusun di sini, kita hitung bersusun. Ini 50.000 kita kurangi dengan 12.000 anak-anak. Ini kita kurangkan 0 dikurang 00, 0 dikurang 00, 0 dikurang 00. Selanjutnya 0 dikurang 2 tidak bisa, pinjam depan. 5 dipinjamkan 1 tinggal 4, jadi 10. 10 dikurang 2 8. 4 dikurang 1 3 anak-anak. Berarti 50.000 dikurang 12.000 sama dengan 38.000 anak-anak. Selanjutnya di sini berapa uang yang tersisa kalau aku membeli baterai? Uangnya tadi masih tersisa Rp38.000. Nih. Selanjutnya dikurang dengan uang yang digunakan untuk membeli baterai anak-anak sebesar Rp36.000. Selanjutnya uang Rp38.000 ini kita kurangi Rp36.000 atau 36.000 untuk membeli baterai. Kita kurangkan anak-anak. 0 dikurang 00, 0 dikurang 00, 0 dikurang 00, 8 dikurang 62, 3 dikurang 30 anak-anak. Berarti masih tersisa Rp2.000 di sini. Sisanya 2.000 anak-anak. Selanjutnya kita cermati ide dari Ibu Farida anak-anak. Ibu Farida bertanya, mengapa kamu tidak memikirkan terlebih dahulu harga total dari buku tulis dan baterai? Baik, harga buku tulis tadi 12.000 dan harga baterai 36.000. Yang kedua, ide dari Ibu Farida ini anak-anak. Ayo tulis ide dari Ibu Farida dalam bentuk kalimat matematika. Ini harga buku tulis ditambahkan terlebih dahulu dengan harga baterai anak-anak. Kita total terlebih dahulu 12.000 ditambah 36.000. Kita bersusun di sebelah kanan. 12.000 di sini ditambah dengan 36.000. Kita tambahkan di sini 0 tambah 00, 0 tambah 00, 0 ditambah 00, 2 ditambah 6 8. 1 ditambah 3 4, 48.000 anak-anak. Tulis di sini 48.000. Ini total harga barang yang dibeli Farida. Selanjutnya dari uang 50.000 tadi kita kurangi dengan harga totalnya anak-anak. 50.000 dikurang dengan 48.000. Ini berapa sisanya? Kita hitung bersusun di sebelah kanan. 50.000 kita kurangi dengan 48.000. Kita kurangi anak-anak. 0 dikurang 00, 0 dikurang 00, 0 dikurang 00, 0 dikurang 8 tidak bisa, pinjam depan. 5 dipinjamkan 1 tinggal 4, ini jadi 10. 10 dikurang 8 2. 4 dikurang 4 0, berarti
sisanya 2.000 anak-anak. Nih, uang dari Farida tersisa 2.000. Untuk perhitungan cara dari Farida dan juga Ibu Farida, hasilnya sama anak-anak 2.000, tetapi caranya berbeda. Ayo sekarang kita memikirkan cara menulis kalimat matematika dan urutan perhitungan dari masalah tersebut. Yang ketiga anak-anak, ayo tulis ide dari Farida dalam bentuk kalimat matematika. Tadi uangnya 50.000 dikurang dengan 12.000 untuk membeli buku tulis. Selanjutnya dikurang lagi 36.000 untuk membeli baterai dan sisanya adalah 2.000. Yang keempat, ayo tulis ide dari Ibu Farida dalam bentuk kalimat matematika. Tadi uangnya 50.000 dikurangi dengan harga totalnya anak-anak, uang yang dimiliki Farida 50.000, harga total yang dibeli adalah 12.000. Ini ditambah dengan 36.000. Ini sisa uangnya sama, yaitu 2.000. Kita menggunakan tanda kurung. Di sini ada tanda kurung untuk ide dari Ibu Farida anak-anak, untuk menunjukkan bagian yang dihitung terlebih dahulu. Seperti harga total. Harga totalnya tadi 12.000 ditambah dengan 36.000. Karena ini sudah diberi tanda kurung, maka harus diselesaikan terlebih dahulu anak-anak. Ini di bawah cara menyelesaikannya, 50.000 dikurang dalam kurung 12.000 ditambah dengan 36.000 sama dengan 50.000 dikurang 48.000 sama dengan 2.000. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Kaos kaki seharga Rp35.000 dijual dengan potongan harga Rp3.000. Jika kamu membayar 100.000, berapakah uang kembalian yang kamu terima? Baik, ayo tentukan jawabannya dengan menuliskan pertanyaan itu dalam bentuk kalimat matematika. Baik, banyak uang yang dibayarkan tadi 100.000. Ibu tulis di sini 100.000 anak-anak. Selanjutnya dikurang dengan harga kaos kaki. Harga kaos kaki tadi awalnya adalah Rp35.000. Ini Rp35.000. Ini dikurang dengan potongan harganya Rp3.000 anak-anak. Rp3.000 ini menjadi harga kaos kaki setelah dipotong harganya. Ini selanjutnya yang dalam kurung ini kita selesaikan terlebih dahulu anak-anak. Ini 35.000 kita kurangi dengan 3.000. Ibu hitung di sebelah kanan di sini. 35.000 ini kurang dengan 3.000. Di sini kita kurangi 0 dikurang 00, 0 dikurang 00, 0 dikurang 00, 5 dikurang 32. Selanjutnya 3 turun 32.000 anak-anak. Jadi harga kaos kakinya 32.000 setelah dipotong harganya. Uang 100.000, selanjutnya kita bersusun di sebelah kanan. Uang 100.000 kita kurangi dengan 32.000 anak-anak untuk membeli kaos kaki. Kita kurangi 0 dikurang 00, 0 dikurang 00, 0 dikurang 00. Selanjutnya 0 dikurang 2 tidak bisa, pinjam depan lagi. Di sini menjadi 0, sini jadi 10, dipinjamkan 1 lagi, sini tinggal 9 anak-anak. 10 kita masukkan ke sini jadi 10. 10 dikurang 2 8, 9 dikurang 3 6. 68.000 anak-anak. Uang kembaliannya Ibu tulis di sini. 68.000. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Ayo menulis kejadian sehari-hari yang menggambarkan kalimat matematika berikut. Untuk soal yang ke-1, 70.000 dikurang dalam kurung 50.000 ditambah 18.000. Di sini sudah ada ide dari teman kita membeli barang yang harganya Rp50.000 dan Rp18.000. Ibu memberi contoh kejadian sehari-harinya anak-anak. Ibu membawa uang Rp70.000 untuk berbelanja. Ibu membeli beras seharga Rp50.000 dan gula pasir seharga Rp18.000. Berapa sisa uang ibu? Baik,
Ini uang ibu tadi 70.000. Selanjutnya dikurangi dengan harga total belanjaan ibu anak-anak 50.000 ditambah dengan 18.000. Lanjut ke soal kedua. 50.000 dikurang dengan 45.000. Ini dalam kurung dikurang 4.000. Ibu memberi contoh anak-anak di sini, cerita apa yang dapat saya tulis agar sesuai dengan bilangan yang terletak dalam tanda kurung? Baik, ibu memberi contoh. Dani akan membeli sebuah buku cerita dengan harga Rp45.000. Ternyata Dani mendapat potongan harga sebesar Rp4.000. Jika Dani menyerahkan uang Rp50.000, berapa uang kembalian yang diterima Dani? Baik, ini tadi harga buku cerita adalah Rp45.000, mendapat potongan harga sebesar Rp4.000 anak-anak. Dan uang yang diserahkan Dani itu Rp50.000. Berapa uang kembalian yang diterima Dani? Berarti uang awalnya Rp50.000 dikurang dengan harga buku cerita yang awalnya Rp45.000 dikurang Rp4.000 terlebih dahulu. Maka di dalam kurung anak-anak, ini ibu sudah memberi contoh kejadian sehari-harinya. Lanjut ke soal latihan anak-anak. Ayo menulis kejadian sehari-hari yang menggambarkan kalimat matematika berikut. Soal yang ke-1, 400 dikurang dalam kurung 50 ditambah 300. Baik, ibu memberi contoh. Di lemari terdapat 400 lembar kertas. Bu guru mengambil 50 lembar untuk dibagikan kepada anak-anak dan 300 lembar untuk membuat soal ulangan. Berapa lembar kertas yang masih tersisa? Baik, kalau kita cermati di lemari di sini ada 400 lembar kertas dikurang dengan yang digunakan untuk anak-anak atau dibagikan ke anak-anak 50 ditambah dengan 300 lembar yang digunakan untuk membuat soal ulangan. Jadi kalimat matematikanya 400 dikurang dalam kurung 50 ditambah dengan 300 untuk menyelesaikan soal berapa lembar kertas yang masih tersisa. Lanjut ke soal kedua. 600 dikurang dalam kurung 150 dikurang 110. Ini yang harus diselesaikan 150 dikurang 110 terlebih dahulu anak-anak. Ibu memberi contoh kejadian sehari-hari. Di perpustakaan terdapat 600 buku cerita. Sebanyak 150 buku cerita dipinjam siswa, tetapi ada 110 buku cerita yang dikembalikan siswa hari itu juga. Berapa banyak buku cerita yang tersisa di perpustakaan? Baik, ini tadi awalnya ada 600 buku, selanjutnya dipinjamkan 150 buku anak-anak. Tetapi ada 110 buku yang langsung dikembalikan hari itu juga anak-anak setelah selesai membaca. Maka ini di dalam kurung dikurang terlebih dahulu dari 150 dikurang terlebih dahulu 110 untuk menyelesaikan soal berapa banyak buku cerita yang tersisa di perpustakaan. Anak-anak bisa membuat contoh cerita yang lain. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.